apa dia official dan juga teman-teman semua yang sebelum ini. Perkenalkan, saya namanya Kak Diana dengan NPM 03 selaku moderator dan juga teman-teman saya dari teman-teman saya di Paulila dengan NPM 030, saya Syifai Paulila dengan NPM 044, saya dari Diana dengan NPM 008, saya dari Diana dengan NPM 053, saya dari Zona dengan NPM 018. Untuk materi pertama, Anda ada topik visual dari jalan pertama, fungsi ginjal. Yang pertama itu mengenai zat berbahaya dan kelebihan gula. Yang kedua, menjaga keseimbangan air serta asam basa dalam darah. Yang ketiga, mengatur konsentrasi garam dalam darah, juga mempertahankan pH plasma darah. Nah, terus ada struktur anatomi ginjal. Panjangnya ginjal ini 12 sampai 13 cm dengan lebar 6 cm. Terus jarak antara tubuhnya itu 11 sampai 15 cm. Untuk pada fisiologi dari gagal ginjal sendiri melibatkan dua mekanisme kerusakan. Yang pertama ada mekanisme metritus, mekanisme terus yang kedua ada mekanisme kerusakan terjadi. Mekanisme metritus spesifik mendasari kerusakan selanjutnya seperti kompas itu dan menjaga inflamasi pada atau padanan toksik pada penyakit tubuh atau pada padanan toksik pada penyakit tubuh ginjal dan ginjal stimuling. Yang kedua itu mekanisme kerusakan progresif ditandai dengan adanya hiperfiltrasi dan hipertrofi neuron yang tersisa. Coba yang untuk hipertrofi dan produksi volume filtrasi yang tersebut disertai reabsorpsi walaupun dalam keadaan keturunan daya sel ini memungkinkan ginjal untuk bekerja dengan tidak lengkap dari neuron yang besar. Beban yang harus diambil menjadi lebih besar daripada yang diabsorpsi dan berakibat diuresis osmotik disertai poliuri. Selanjutnya, jumlah neuron yang rusak bertambah di jumlah neuron yang rusak bertambah. Oliguria timbul disertai retensi produksi sisa. Fungsi ginjal menurun, produk akhir metabolisme protein tertimbun di dalam darah. Terjadi uremia yang mempengaruhi setiap sistem tubuh. Selanjutnya, uremia sampai hipolis akan menyebabkan gatal-gatal pada pasien. Pada juga akan terjadi penurunan insulin, peningkatan produksi lipid, membuat sistem imun dan membuat reproduksi. Ada interpretasi hasil lab dari pasien gagal ginjal kronis. Pertama itu kita melakukan ekspresi. Jadi pasien dalam minum dari lalu setelahnya pasien melakukan ekspresi kesuburan. Lalu mereka berubah dari setelah dilakukan ekspresi sampai dan lagi mereka antara 5 dan 9 jam dengan berat urin lebih dari 1,0 dan osmolaritasnya lebih dari 100 mol per kilogram. Nah, yang kedua ada tes pemasaran urin. Tes ini berguna jika Anda terbuat mengenai apakah pasien mengalami asidosis karena alasan prerenal atau kerusakan ginjal seperti asidosis tubulus ginjal. Selama prosedur ini pasien harus berpuasa dari tengah malam hingga akhir tes. Urin pasien dikumpulkan selama 1 hari. Pasien minum 1 liter air dan menerima 0,1 gram atau 1,9 milimol amonium klorida per kilogram berat badannya. Urin biasanya diasapkan hingga pH tidak lebih dari 5,3 dan mengandung lebih dari 1,5 milimol amonia per jam. Berikutnya ada faktor risiko. Ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit CKD. Yang pertama yaitu diabetes. Nah, diabetes ini adalah
Selanjutnya ada aktivitas fisik. Seseorang yang aktivitas fisik yang rendah juga dapat menyebabkan penyakit ginjal koroner. Berikutnya ada usia. Pada usia 65 tahun itu tubuh kita mengalami penurunan tingkat filtrasi glomerulus, yaitu di bawah 60 ml per menit. Berikutnya ada merokok. Nah, merokok ini yang harus kita ketahui sangat berbahaya bagi tubuh kita. Merokok mengalami penurunan fungsi ginjal sebanyak 20% selama 5 tahun. Berikutnya ada obesitas. Nah, penderita obesitas ini juga dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya CKD, yaitu dengan indeks massa tubuh lebih dari 25. Berikutnya ada penyakit kardiovaskular yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal, penyakit hamil, riwayat dari ginjal juga sama menyebabkan fungsi ginjal. Dampak dari gagal ginjal kronis yaitu gagal melakukan metabolisme dan keseimbangan cairan pada elektrolit yang ada di tubuh. Kemudian karena gangguan fungsi tersebut, kalau lanjut diatasi nanti ginjal bakal mengalami dehidrasi lanjut terus berujung pada kematian. Selanjutnya, pencegahan ginjal kronis yang pertama itu adalah mencegah berupa intervensi beberapa kesehatan terjadi untuk manajemen penyakit ginjal sebelum proses penyakit ginjal dimulai. Kemudian pilihan reguler menyarankan langkah-langkah pencegahan yang mengarah pada diagnosis dini dan perawatan tepat penyakit ginjal untuk mencegah dari jelas penyakit menjadi lebih berat. Selanjutnya, pencegahan lansia menunjukkan pengelolaan dana ginjal yang tepat untuk mengendalikan perkembangan penyakit dan mencegah timbulnya komplikasi yang berkembang. Sampaikan hari ini Perkenalkan, nama saya Nadia Nafisa dengan NPM 10. Tadi kan pada slide patofisiologi CKD terdapat dua mekanisme kerusakan. Yang salah satunya adalah mekanisme kerusakan progresif yang ditandai dengan adanya hyperfiltrasi dan hypertrofi nefron yang tersisa. Boleh nggak dijelasin apa itu hyperfiltrasi dan juga hypertrofi nefron dan kenapa itu bisa menyebabkan CKD? Terima kasih. Lagi bertanya. Dan saya bertanya, saya Cici Muda dengan NPM 017. Jika gagal ginjal kronik dibiarkan tanpa penanganan yang baik dan tepat, apakah akan terjadi komplikasi? Izin menjawab pertanyaan dari Najla Nafisa. Tadi kenapa hiperfiltrasi dan hipertrofi nefron itu dapat menyebabkan CKD? Nah, jadi ini penyakit ginjal kronis itu kan kondisi di mana hilangnya nefron itu unit terkecil yang ada di ginjal kita. Fungsi dari nefron itu berfiltrasi darah sama asam. Nah, hiperfiltrasi itu proses di mana darah melewati sistem ginjal dengan cepat sehingga menyebabkan peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Nah, hal ini dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan air dan elektrolit, terutama natrium. Nah, bedanya sama hipertrofi nefron, ini kondisi di mana ukuran dan ketegangan nefron itu meningkat. Nah, hipertrofi nefron ini disebabkan oleh hipertensi, jadi adalah yang seperti tadi yang ada di faktor resiko. Nah, hipertrofi nefron ini juga menyebabkan penyakit namanya hiperfiltrasi. Apa itu? Selanjutnya, saya menjawab pertanyaan dari sebelum mereka mengenai jika kita berlaku kebijakan atau penanganan yang tepat, apakah akan terjadi komplikasi? Jawabannya tentu saja dapat terjadi komplikasi yang membahayakan tubuh. Asalnya, pembelajaran tersebut kalau paru-paru dan berkurang dalam darah berpengaruh pada fungsi jantung. Saya membacakan sejarah dari kelompok adalah penurunan progresif fungsi ginjal dalam beberapa bulan atau tahun. Penyakit ini terdefinisi sebagai kerusakan ginjal atau penurunan glomerular filtration rate kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi selama minimal 3 bulan. Untuk mencegah penurunan fungsi ginjal dan terjadinya penyakit ginjal kronik, upaya pencegahan juga dilakukan dengan mendeteksi ginjal ini. Upaya pencegahan juga dilakukan sejak dini terutama pada pasien yang menderita diabetes mellitus dan hipertensi. Dengan melakukan pemeriksaan ini, upaya pencegahan dapat menghambat penurunan fungsi ginjal. Mungkin nomor 1
sekian presentasi dari kelompok KKD. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.